Pak JK tidak seperti ini, tidak melakukan penistaan. Dia kan selalu menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Iya. Terus tiba-tiba dipitnah jadi bohir oleh yang dia kira-kira orangnya dari mana arahnya ini kan. Nah, oleh karena itu dia mencoba menunjukkan bahwa kurang apa saya ini kepada Jokowi. Pak Wali Kota, mau enggak jadi Gubernur DKI? Saya enggak ada uang Pak, saya orang kampung. Kamu enggak usah pikir itu, logistik kita siapkan, bantu semua. Tidak ada masalah. Apa yang harus membuat Pak JK dengan Pak Jokowi bermasalah? Tetapi kan sebagian loyalis Jokowi mungkin belum paham situasi ini. Apakah ini benar-benar ada yang merorkestrasi? Itu jaraknya cukup dekat loh. Jadi kayak habis muncul yang ini, terus muncul yang ini. Kayak seolah-olah kayak dibalas gitu ya Mas Rizky ya. Ya kalau seperti mau membuka sosok seorang Yusuf Kala gitu. Nah, sayangnya salah serang. Halo Sobat Ainus, apa kabar? Balik lagi di Bikin Terang bareng saya Fazilah Kairunisa dan tentunya ada Mas Rizky Hasan di sini. Nah Mas Rizky, kali ini kita kedatangan siapa dan apa nih yang mau kita bikin terang kali ini? Nah kali ini kita kedatangan salah satu wartawan senior. Ini senior banget kita ya di sini. Karena beliau ini sudah merasakan bagaimana panasnya liputan saat konflik Poso saat itu. Gitu. Waktu itu mungkin saya masih kuliah, Zila? Mungkin aku kayak belum lahir. Nah itu bagaimana konflik Poso di sana gitu. Kemudian sampai akhirnya ditarik menjadi juru bicaranya Bapak Yusuf Kala. Oke, berarti sebenarnya ngerti banget nih ya tentang masalah itu ya berarti. Ngerti ya? banget gitu. Dan selamat datang Bang Hussein Abdullah. Kita panggilnya Bang Uceng ya? Bang Uceng. Oke, baik. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Bang, mungkin bisa dikasih informasi dikit nih, sedikit kepada netizen ya. Bagaimana sih awalnya dari seorang wartawan kemudian Abang ditarik menjadi orang dekat atau juru bicara dari Pak Yusuf Kala? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebenarnya saya tuh dengan Pak JK sudah lama, sebelum wartawan pun sudah kenal dan sering berkomunikasi. Karena sebagai mahasiswa yang biasa aktif di ekstrakurikuler, ya, itu banyak bersinggungan. Kalau era 80-an kan kita banyak kelompok-kelompok diskusi, HMI, ya di situ kita sering undang Pak JK, sering juga istilahnya melibatkan beliau dalam banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, di mana memang beliau sangat concern membina anak-anak muda, termasuk jurnalis-jurnalis sering diskusi tentang ekonomi, politik, karena memang hobinya beliau seperti itu. Jadi kita akhirnya enak dialognya, lebih dekat sama Pak JK. Jadi sejak 80-an ya sampai sekarang lah. Saya jadi wartawan mula awalnya itu sebenarnya justru dari RCTI malah lebih populernya. Jadi dulu kalau dari Makassar, Hussein Abdullah melaporkan dari Makassar. Jadi Pak JK suka bilang, siapa yang paling terkenal di Sulawesi Selatan ini? Panglima, bukan. Gubernur, bukan. Siapa Pak? Hussein Abdullah melaporkan. Karena hampir tiap pagi di Nuansa Pagi, RCTI, kemudian atau di Seputar Indonesia sore. Yang kebetulan pada saat itu kan TV swasta belum ada. Dan berita TV model yang saat ini itu terhitung masih RCTI, kemudian SCTP. Nah, jadi mungkin netizen banyak yang nggak tahu ya, kita kasih bikin terang. Jadi untuk penyebutan nama seperti yang tadi disampaikan Bang Uceng itu dari Makassar, Sulawesi Selatan, Hussein Abdullah melaporkan. Itu OutQ namanya. Dan itu sebuah kebanggaan ketika nama kita disebut ya kan dulu. Jadi dulu reporter awal-awal jadi reporter, nama kita nggak akan disebut kalau kita belum nulis naskah dengan baik dan benar, ya kan gitu. Sampai kemudian naskahnya dianggap baik dan benar, baru kemudian naskah beritanya dibaca oleh presenter berita, kemudian di bawahnya ada dari Jakarta. Fazilah Kairunisa melaporkan. Itu bangga banget ya. Bangga banget lah. Hasil kerja kita kan terus diakui pula gitu. Kalau jurnalis TV dulu itu harus bisa multi talent lah istilahnya.
bisa ambil gambar juga, bisa ngedit, sebenarnya bisa dubbing. Kayak sampai sekarang nih Bang. Kayaknya itu menurun ya. Sampai sekarang. Harusnya seperti itu. Cuman peralatannya udah jauh berbeda. Kalau dulu kan masih pakai kamera yang besar ya? Besar, ya. Terus mau live itu pakai SNG, mau satu mobil truk. Kalau sekarang kan tinggal ransel aja sudah bisa on kamera. On kamera kalau zaman dulu itu barang yang mahal, langka itu. Itu canggih banget itu reporter-reporter yang biasa on cam, apalagi di daerah-daerah konflik seperti Poso, di Ambon. Itu luar biasa. Jadi kalau boleh sepenggal saya menceritakan, dulu zaman waktu masih konflik Poso itu, di Ambon terutama, itu luar biasa perjuangan kita sebagai jurnalis. Apalagi yang muslim ya. Karena tempat kita live atau untuk mengirim gambar, Telkom itu berada di wilayah Kristen. Jadi kita harus menyeberang dari wilayah muslim ke wilayah Kristen. Jadi beruntung saudara-saudara kita umat Kristiani itu masih gimana ya, masih toleransi kepada jurnalis. Jadi kita bisa mondar-mandir ke situ untuk live. Untuk live pun tidak mudah karena peralatan terbatas. Kadang-kadang lightingnya tidak ada. Pakai lampu lampu sorot papan nama kantor, kita pindah-pindah. Karena listrik terbatas, Mbak. Mati lampu kan suatu kuota nggak ada. Tertentu aja tuh ada genset. Kira-kira ya kayak gitulah. Oke, tapi kan karena mungkin pengalamannya Bang Uceng juga tadi disebutkan bahwa Bang Uceng langsung sempat meliput juga gitu ya di Eropa. Jadi sebenarnya memang di sana tuh pas Bang Uceng ngeliput di sana tuh konflik itu seperti apa sih? Benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak JKK benar-benar itu yang terjadi di sana? Iya, yang pasti banyak gambar yang tidak bisa dimuat, ditayang. Istilahnya memang ya sangat brutal ya. Kalau ingat itu bikin trauma juga. Baik di Poso maupun di Ambon. Kadang-kadang kalau di Poso itu, di Sungai Poso itu mayat terapung lewat. Waduh, ambil gambarnya juga gimana. Kita terus tiba-tiba dikepung pasukan dari kiri kanan ini. Jadi situasinya memang sangat mencekam sebenarnya. Jadi kalau Pak JK marah-marah bahwa ini kalian masuk neraka semua ini. Iya, karena perbuatan di sana itu sudah melampaui batas-batas kemanusiaan sampai mereka sadar untuk berunding. Nah, di sini dengan pengalaman liputan Poso Ambon itu juga saya banyak terkoneksi kemudian dengan Pak Yusuf Kalla. Ketika itu beliau suka nanya, bagaimana situasi di situ? Ceritakan saya kronologis latar belakangnya. Jadi saya memberikan gambaran faktual dari lapangan yang on record dan yang tidak, yang off the record. Saya gambarkan kayak begini Pak, begini. Jadi beliau punya catatan yang banyak, yang sumbernya juga yang saya sampaikan dari fakta-fakta lapangan. Ya. Selain investigasi beliau dari banyak tokoh-tokoh juga. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Dan beliau kan memang perhatian dengan masalah-masalah seperti ini, konflik. Jadi biasa kalau saya pulang dari liputan itu diundang ngobrol di sambil makan, sambil pagi-pagi ceritain bagaimana sih sebenarnya di sana. Suka dia. Jadi langsung reportnya langsung ke Pak JK gitu ya? Iya, biasa sering-sering itu. Oke. Nah kemudian dari situ dekat dengan Pak JK, kemudian bagaimana kemudian ditarik, dijadikan staff gitu atau jubir oleh Pak JK? Iya, tahun 2009 beliau ternyata ada rencana untuk maju Pilpres sebagai capres. Carilah siapa yang cocok, dipanggillah saya. Sebenarnya saya tidak terlalu tertarik pindah di Jakarta ini, tapi karena beliau panggil ya udah. Saya gabung dan saya izin dari RCTI, izin baik-baik untuk menggabung dan diizinkan. Baru saya resign dari tempat ini, ya, dari 92 kalau tidak salah ingat sampai 2008 lah. Iya. Ini kan waktu yang cukup panjang ya, Bang Uceng, mengenal sosok seorang Yusuf Kalla gitu ya. Ketika minggu lalu gitu ya, banyak informasi berita yang beredar di sosial media yang menyudutkan seorang Yusuf Kalla. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, saya menganggap bahwa memang terjadi upaya pembunuhan karakter kalau menurut saya. Karena yang komentar-komentar yang muncul yang berdasarkan potongan video itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang Yusuf Kalla selama ini.
concern terhadap masalah-masalah perdamaian, apalagi toleransi kan, soal-soal toleransi kan itu paling mendasar. Ya. Untuk mencapai kedamaian harus toleran dulu, kemudian harmoni dan damai. Jadi itu kan satu rangkaian. Nah kalau ini diusik dan beliau dituduh dalam posisi menista agama, saya kira jauh. Saya pastikan tidak ada niat seperti itu, dan memang faktanya seperti itu. Jadi ceramah Pak JK di beberapa tempat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau beliau diminta untuk menceritakan pengalamannya menyelesaikan konflik Poso dan Ambon, memang sering memberikan contoh kasus soal itu. Bagaimana agama dimanipulasi, disalahgunakan. Dan itu dia katakan kalian semua bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Jadi itu sudah kalimat yang memang selalu sering diulangi, karena faktanya ya beliau menceritakan fakta di lapangan seperti itu. Dan mengingatkan bahwa jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini di mana agama dimanipulasi untuk membenarkan tindakan dalam suatu konflik, itu sangat berbahaya. Pertama, sulit dihentikan. Kedua, pelaku-pelakunya itu kayak tidak punya seperti orang ya iming-imingnya kan surga, jadi orang tidak sadar semua seperti yang udah di brainwash gitu ya. Iya. Nah ini di situ risiko bahayanya tuh. Jadi dia selalu ingatkan jangan sampai ini kejadian seperti ini. Okay. Iya, lalu dari pernyataan itu malah digoreng dengan, tapi itu kan videonya udah lama ya Bang Uceng ya? Tidak lama juga, 5 Maret. Iya, UGM masih lama ya, lah. tapi maksudnya bulannya maksudnya baru dibersih setelah sebulannya. Betul. Oke. Tadi Abang menyatakan itu ada statement yang dimanipulasi gitu ya. Apakah dari pihak Pak JK sudah ada titik terang gitu ya? Siapa nih sosok yang mengorkestrasi ini gitu? Siapa yang memanipulasi? Ya saya tidak mau berspekulasi, saya kira itu. Dan kelihatannya sudah menjadi rahasia publik. Tanpa saya sebut pun sebenarnya sudah di benak masing-masing. Siapa ya? Siapa ya? Jadi silakan aja mengambil kesimpulan. Dan netizen atau pengguna sosial media kan cerdas-cerdas ya. Dan sudah punya kesimpulan sendiri-sendiri. Alurnya sudah kelihatan di situ. Bagaimana mereka membuat ini, itu, dan seterusnya. Saya tidak ingin memperlebar, menuduh siapapun. Tetapi fakta secara dunia maya itu sebenarnya sudah terang benderang. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi memang. Mereka sendiri menampilkan dirinya, siapa saya dan apa yang saya lakukan. Iya, itu kelihatan. Oke. Berarti hal ini yang buat, karena kan sebenarnya mungkin banyak di luar sana yang bukan menyayangkan ya Bang ya. Kenapa akhirnya tokoh atau sosok seperti Pak JK harus marah-marah, harus menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya membuat dia emosi gitu kan. Sebenarnya mungkin ya udah Pak JK harusnya nggak usah tanggapin gitu. Tapi apakah dengan tanggapan Pak JK ini sebuah kemarahan atau sebuah ketidakadilan yang dirasakan oleh Pak JK sendiri gitu? Untuk kasus yang mana nih? Kasus penistaan agama juga karena dituduh ya. Ya kalau emosi manusiawi saya rasa ya. Apalagi beliau orang Makassar. Biasa gitu. Saya pun kadang-kadang ngobrol santai aja sama teman-teman itu. Wah Bang Uceng marah nih. Enggak, saya tidak marah. Orang Makassar, orang Bugis memang kayak begitu. Kadang-kadang seperti itu. Emosi juga saya kira Pak JK tidak juga ya. Dia tetap terkontrol. Cuman dia berusaha untuk meyakinkan semua orang bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ya karena terlalu bertentangan dengan karakter dia atau apa yang selama ini dia lakukan, itu yang membuat dia bukannya kelihatan bukan emosi itu, tapi pernyataan yang bercampur kekecewaan. Kok saya sudah bertahun-tahun kerjakan dengan baik urusan ini, menjaga, ya kok dituduh seperti ini. Itu yang bikin dia agak gimana ya, kurang nyaman. Nah Pak JK ini bukan tipikal orang yang mengerjakan sesuatu lalu meninggalkan, tidak. Beliau itu merawat sesuatu dan istilah dia itu memberi layanan purna jual. Jadi sampai sekarang itu dia Pak JK itu masih komunikasi dengan tokoh-tokoh perdamaian dari Poso, dari Ambon, itu terjaga komunikasinya. Sering ketemu, bikin sesuatu
ketemu acara misalnya kumpul-kumpul itu sering. Kalau ada keluhan-keluhan dari daerah, dia datangkan, ngobrol. Kayak kemarin misalnya, dia kumpulkan itu dengan mudah karena itu sudah terjalin ya, rutin, komunikasinya ya rutin bukan ya. karena ada masalah terus mereka datang. Kalau andaikan nanti ada masalah terus mereka mau didatangkan, belum tentu orang-orang ini akan datang. Ini karena sudah rutin dan memang kerja Pak JK itu bagi mereka itu terasa banget menurut saya. Bahwa beliau menyelesaikan sesuatu yang tadinya di luar nulur ya. Di luar nurul. Di luar nulur. Orang bunuh-bunuhan. Di Poso 2.000. Di Ambon 5.000 orang dalam 2-3 tahun. Itu luar biasa, itu frekuensinya berapa orang meninggal tiap tahun. Nah ini yang diselesaikan oleh Pak JK sehingga memberi kesan yang luar biasa. Makanya kalau Pak Damanik kemarin pendeta dari Poso itu dari Tentena ngomong itu kan sangat menyentuh sekali ya. Dan itu dari dalam itu. Bahwa minta maaf Pak. Gara-gara kami lah Bapak dipitnah. Iya. Ya emang yang agak bahaya itu di era sosial media sekarang itu pemotongan-pemotongan Clipper, ya, video-video yang kemudian disebarluaskan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Jadi tindakan-tindakan seperti ini saya kira kita hindari lah. Apalagi yang bisa membuat sendi-sendi bernegara, berbangsa terganggu. Ini kan sensitif sekali masalah agama, toleransi. Ini beruntung sekali karena saudara-saudara kita, tokoh-tokoh masyarakat umat Kristiani, justru lebih di depan, istilahnya berada di garda depan juga bersama dengan umat Islam ya, bareng mereka bersama-sama menjaga jangan sampai ini dan membentengi Pak JK dan meyakinkan Pak JK tidak seperti ini, tidak melakukan penistaan. Bayang dari Poso, dari Ambon maupun tokoh-tokoh Islam dan tokoh Kristiani di sini itu sama, punya visi yang sama. Ini sangat menolong kita semua dan suatu gambaran harapan bahwa bangsa kita ini harmoni itu dapat terjaga dengan baik. Coba misalnya kalau semua terkena provokasi, termasuk semua lapisan itu kan kita bisa bayangkan gimana ya. Kita mungkin tak ngobrol di sini. Jadi kalau yang pemotongan-pemotongan seperti itu, harapan saya dan harapan banyak orang tentu dan kita semua ini disudahi lah yang seperti itu. Kita bicara fakta aja. Kalau ada sesuatu yang kira-kira dianggap tidak benar atau apa, langsung ketemu, luruskan dengan baik. Tidak usah di blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang salah. Kalau salah mungkin masih oke ya, tapi tidak ada diada-adakan, tidak salah disalah-salahkan, ya bahaya. Akan merugikan bukan hanya seseorang, tapi bisa meluas. Ya, jadi kalau masalah personal sih mungkin masih mending ya. Ini kan menyentuh kerukunan antar umat beragama. Nah ini, jadi kita harus hati-hati. Oke, itu tadi untuk kasus yang soal penistaan agama. Nah kita mundur sedikit, sebelumnya itu kan beredar video yang menyebut bahwa Pak JK ini menjadi salah satu bohir untuk isu ijazah palsu, begitu ya. Ya meskipun kita masih agak ragu-ragu apakah video itu asli atau AI, begitu ya. Nah, yang abang ketahui dari Pak JK menanggapi ini, itu kan kita kalau lihat kan Pak JK juga lumayan cukup agak nada tinggi ya. Tadi bukan emosi ya kayak. Kenapa ya? Iya, itu gimana? Itu bukan sosok Pak JK yang selama ini kita benar, lihat gitu. Itu. Jadi beliau tidak nyaman seolah-olah menikam dari belakang Pak Jokowi. Seolah-olah menikam dari belakang Pak Jokowi. Padahal hubungan mereka bagus, baik-baik aja kan? sangat bagus. Berarti intinya Pak JK merasa ditikam oleh Pak Jokowi begitu? Bukan, dia tidak nyaman seolah-olah dia menikam dari belakang Pak Jokowi. Bahwa ternyata selama ini yang membiayai kasus ijazah palsu adalah dia, kan tidak nyaman itu. Dia tidak suka, dia tidak difitnah seperti itu, dia tidak. Pak JK tidak terima. Kok saya dikait-kaitkan apalagi dianggap mendanai masalah ijazah ini. Saya seolah-olah mengkhianati Pak Jokowi, itu dia tidak mau. Makanya dia clearkan. Dia clearkan, dia laporkan. Saya bilang itu AI Pak. Enggak, harus dilaporkan tetap. AI katanya pasti ada yang bikin, ada yang posting, ada yang blast, ada yang komen dan seterusnya. Benar juga. Nah sekarang saya tidak mau Jokowi menganggap saya loh. Ternyata yang mendalangi ini adalah JK. Kan malu saya. Oh ya baik Pak, maaf Pak. Benar juga Pak. Jadi Pak JK harus meluruskan itu. Jadi silakan polisi buktikan bahwa bukan. Karena
yang saya lihat tuh kan di beberapa video yang beredar di berita-berita itu kan Pak JK cukup kencang ngomong itu kan. Ya. Apalagi bahas-bahas Dengan- jasa politik juga. Iya, apalagi dengan mengeluarkan kata termul itu. Iya. Oh, itu lain lagi. Ya. Jadi kalau itu karena dia merasa selama ini dia kan selalu menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Iya. Terus tiba-tiba difitnah jadi bohir Iya. oleh yang dia kira-kira orangnya dari mana arahnya ini kan. Nah, oleh karena itu dia mencoba menunjukkan bahwa kurang apa saya ini kepada Jokowi. Ya, bukan dia bermaksud menyombongkan diri, enggak. Dia membuka suatu fakta bagaimana beliau itu sangat mendukung karier politik Pak Jokowi dengan mengatakan saya orang pertama mengendorse Jokowi ke Pak Jokowi untuk menjadi gubernur di DKI, dan faktanya seperti itu. Nah, ketika Pak JK bilang itu, banyak orang yang akhirnya baru tahu, oh ternyata Pak JK yang Iya, pertama kali ya. karena selama ini Pak JK tidak mau mengungkap hal-hal seperti itu. Ini sering biasa dia ngobrolin tapi di orang tertutup. Nah, dia menjaga marwah dan wibawa Pak Jokowi. Dia juga tidak mau kelihatan hebat, dia yang membawa, tidak mau Bukan dia. tipenya Pak JK lah Iya, ya. bukan. Andai kan tidak terpaksa karena harus meyakinkan loyalis Pak Jokowi bahwa dirinya sebenarnya sudah cukup sangat berterima kasih, punya andil ke Pak Jokowi. Akhirnya dia buka, yang tadinya dia simpan rapat-rapat sejak 2011, 2010-2011. Itu untuk maju di DKI 1. DKI. Oke. Kan untuk maju DKI harus dari Solo dulu. Iya. Dari kampung kata Pak Jokowi. Iya. Kan, orang kampung benar. Pak Jokowi itu dengan santun mengatakan ketika dipanggil, Pak Wali Kota, mau ndak jadi gubernur DKI? Saya ndak ada uang Pak, saya orang kampung. Kamu ndak usah pikir itu, logistik kita siapkan, bantu semua. Itu Pak JK. Pak JK sampaikan, nanti saya bicara Ibu Mega. Betul Pak JK bicara Ibu Mega, sampai ini ada nih kader PDIP, orangnya sederhana, sudah 2 periode di Solo, bagus, ini kita bisa ini, rendah hati, banyaklah promosi. Ibu Mega bilang, Pak Kala yakin bisa menang. Ya, saya tidak bisa memastikan, tapi kalau dapat pintu dari PDIP lalu kita kerjakan sama-sama, ya tentu bisa. Jadi memang, dan Pak Jokowi sendiri itu 25 Agustus 2012, saya masih ingat beritanya kan saya baru dapat di Detik, salah satu online lah. Itu mengakui bahwa yang pertama mengajak saya ke Jakarta untuk jadi gubernur DKI itu Pak JK. Karena itu ketika KPU mengumumkan pemenang Pilgub DKI, yang pertama dikunjungi Pak Jokowi ke Ibu Mega, kemudian ke Pak JK. Tapi memang ada peran Pak Hasim sesudah Pak Ibu Mega setuju untuk PDIP, kan ada perlu koalisi partai nih. Nah, Gerindra masuk. Iya, Pak Hasim memang banyak membantu untuk memperkuat PDIP supaya menggenapkan suara kali untuk pintu ya, karena yang lain sudah diborong calon-calon lain. Jadi waktu itu koalisi PDIP dan Gerindra, Gerindra membawa Pak Ahok berpasangan dengan Pak Jokowi dan menang. Mulai poskonya, logistik itu dibantu siapkan oleh Pak JK dan kawan-kawan, karena ya itu tanggung jawab dia, sebab dia yang membawa ke sini pertama. Iya. Menarik juga bagaimana kemudian Pak JK ini bisa tahu sosok Pak Jokowi. Waktu itu ada seminar tentang 5 pilar Pancasila. Pak Jokowi hadir. Terus Pak JK, selain Pak JK ada almarhum Pak Cahyokumolo. Pak Jokowi sempat pemaparan. Nah, itu memang menjelang Pilgub. Oh, oke. Pilgub. Itu di mana waktu itu? Di Semarang. Oh, di Semarang. Iya, iya, di Oh, Semarang. disitulah Pertemuan Iya, ya. ini pertama. bagus. Ini bagus nih kata Pak JK. Pak JK kan punya insting politik ya. Iya, Dia lihat ini menarik nih, wali kota ini. Cahyo, Pak Cahyo ini bagus ini. Ini PDIP itu Pak, coba didekatin. Diajaklah bicara. Akhirnya. Iya. Oke. Jadi emang insting politikus. Ya, jadi sebenarnya Pak JK menceritakan bagian dia ya, Iya. bagian di mana di awal itu mengajak Pak Jokowi kayak seperti itu prosesnya. Bahwa kemudian dalam perjalanan karir politik Pak Jokowi jadi gubernur, kemudian ini popularitas naik, dicalonkan jadi presiden dan banyak yang bekerja kemudian terpilih. Ya itu beda lagi. Itu pasti banyak orang terlibat. Ini ibarat undang-undang.
konstitusi, kan ada pembukaannya dulu. Ya. Pembukaan. Jadi pembukaannya oleh Pak Pembukaan, JK. ada batang tubuh dan ada ini. Pembukaan di sini nih. Oke. Untuk istilahnya itu jembatan dari Pak Jokowi ke Jakarta. Untuk mendapatkan kendaraan politik. Dan beberapa kali Pak JK bicara Ibu Mega untuk meyakinkan Bu Mega. Termasuk soal pilpres itu ya, Bang Uceng ya? Ini gubernur ini. Oh ya, Mas Ini gubernur. Meyakinkan Bu Mega untuk Mengusung Pak Pak Jokowi. Jokowi. Karena Pak Jokowi waktu itu masih wali kota Solo. Artinya andaikan sudah gubernur Jawa Tengah mungkin lebih gampang meyakinkan Bu Mega. Ini masih wali kota, terus lompat ke Jakarta jadi calon gubernur, agak-agak memang ada step yang dilangkahi kan, dan apalagi melintas wilayah. Ya, PDP tentu punya banyak hitungan-hitungan politiknya. Perlu survei, perlu apa dan seterusnya, atau mungkin juga sudah bicara dengan kandidat lain bisa aja. Ya. Tapi pas pilpres Pak JK ikut terlibat juga nggak dalam pencalonannya Pak Jokowi? Kalau itu kan sudah PDIP ya. Terlibatnya setelah Ibu Mega meminta Pak JK langsung mendampingi Pak Jokowi. Karena Ibu Mega kalau saya tidak salah ya, melihat bahwa perlu sosok yang berpengalaman untuk mendampingi beliau. Ya, berhubung kan dari Solo menjadi wali kota, kemudian ke DKI jadi gubernur, itu tidak satu periode, cuman 2 tahun kalau tidak salah. Jadi masih bagi Ibu Mega yang sudah senior juga melihat bahwa ini tidak apa-apa didampingin tokoh senior, ditunjuklah Pak JK, diminta Pak JK oleh Ibu Mega untuk mendampingin Pak Jokowi. Oke, jadi jelas ya, ini chapter by chapternya jelas ya, bagaimana kemudian Pak JK pada dari awal. pada pilpres itu sudah banyak yang ini dari berbagai partai juga terlibat, kemudian kelompok-kelompok relawan, ada ini ada itu, tentu berjasa semua. Kita tidak mengingkari itu fakta seperti itu. Baik, Bang Uceng, ini saya mau menanyakan satu hal yang mungkin Abang boleh menjawab atau tidak. Jadi dari chapter Pak JK kemudian mengusung Pak Jokowi untuk jadi gubernur Jakarta, kemudian setelah beberapa tahun dicalonkan ke presiden. Nah, di tengah-tengah itu saya ingat sekali itu ada komentar Pak JK yang lumayan viral. Bahaya nih kalau Jokowi jadi presiden, bisa rusak negara ini. Bisa hancur negeri Bisa ini. hancur negara ini. Nah, kemudian Pak JK mau jadi wakilnya. Nah, betul. apa yang Abang tahu nih dari seorang Abang yang dekat dengan Pak JK? Ya, jadi dalam perjalanan kan 1-2 tahun itu ya, memang mulai ramai Pak Jokowi untuk dicalonkan jadi presiden. Nah, karena belum selesai 1 periode, jadi Pak JK ketika ditanya saat itu bahwa Pak Jokowi akan ini, wah bisa hancur negeri ini karena belum selesai masa jabatan gubernurnya, masih butuh pematangan setidaknya. Ya, karena Pak JK melihat bahwa kan baru nih dari Solo, terus jadi gubernur juga belum cukup, baru sekitar hampir 2 tahunan waktu itu. Jadi beliau menganggap bahwa belum saatnya. Kalau secara pengalamannya ya, tapi kan ini kan politik kan bisa berkembang dinamis. Ya, beliau mengemukakan apa yang faktual yang dia ketahui aja. Ya, dia menyampaikan itu bahwa kemudian Pak JK akhirnya berpasangan dengan Jokowi, ya karena memang seperti yang saya katakan tadi, dalam visi Ibu Mega, Pak Jokowi harus didampingin orang berpengalaman supaya kalau ada apa-apa kan masih seimbang ini. Nah, bisa setidaknya, mohon maaf, secara usia juga Pak JK lebih senior dan sudah pernah wapres sebelumnya. Jadi tentu bisa memberikan menjadi teman diskusi Pak Jokowi yang lebih bagus. Sehingga sebagai partai pengusung, Ibu Mega melihat lebih firm mendampingkan Pak JK dengan Pak Jokowi daripada figur lain. Itu. Dan Ibu Mega juga dengan Pak JK komunikasinya bisa lebih enak, lebih gampang. Baik.
Jadi konteksnya bahwa negara ini rusak kalau dipimpin Jokowi adalah konteksnya selesaikan dulu. Iya sebenarnya masa karena baru 2 gubernurnya tahun gitu nih, ya. ini kan Indonesia. Iya jangan sampai, soalnya dia kan harus tanggung jawab juga. Sebab yang membawa ke Jakarta di awal JK, ya. ada kan Pak JK. Kalau ada apa-apa kan dia kan juga harus betul. bisa kena ini, kena imbasnya. Oke. Iya. Oke, Bang Ujang, tapi dengan adanya masalah ini begitu ya, gitu Iya. soal ijazah Jokowi, terus ada kasus penistaan agama ini, sebenarnya hubungan Pak JK dengan Pak Jokowi sejauh ini seperti apa? Kalau saya, kalau kita lihat apalagi di permukaannya, nggak ada masalah. Nggak ada Dan masalah. yang saya tahu tidak ada masalah. Apa yang harus membuat Pak JK dengan Pak Jokowi bermasalah? Tidak ada. Mungkin beda politik bisa aja, tapi itu kan situasional. Lumrah dalam kontestasi politik, apalagi dalam hidup bernegara seperti ini. Tetapi sejauh yang saya tahu, tiap bertemu pada acara-acara misalnya, itu ngobrol santai biasa aja. Jadi tidak ada persoalan yang substantif. Hubungan beliau terjaga dengan baik. Dan Pak JK kan, dan juga saya kira Pak Jokowi tipikalnya seperti itu. Menjaga hubungan dengan semua pihak. Pak JK dengan Pak Tri almarhum misalnya, Pak Budiono, Pak SBY, Ibu Mega itu masih sering tektok kan. Ya termasuk Pak Jokowi, Pak Jokowi tinggalnya di Solo. Iya. Jadi tidak satu wilayah. Iya. Tapi setelah kasus ini sudah berkomunikasi kah Pak JK? Wallahualam. Tapi saya kira keduanya kan biasa komunikasi ya. Ya mudah-mudahan beliau ada kontak-kontakan lah. Pasti tidak mungkin ingin membiarkan masalah ini berlarut-larut. Beliau kan pemimpin ini, kelas pemimpin ini. Iyalah. Iya. Oke. Tapi memang Mas Rizky memang ada beberapa tanggapan Bang Uceng gitu ya terkait dengan statementnya Pak JK yang mengatakan atau membahas soal jasa politik. Intinya statement Pak JK terakhir yang menyatakan soal bawa-bawa kasus Jokowi dan Pak Jokowi juga begitu. Ada yang menyatakan bahwa ini juga sebagai bentuk pernyataan Pak JK itulah menyiratkan bahwa apa yang disebut oleh Pak JK adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, salah satu orang yang merasa dikhianati adalah Pak JK. Nah, seperti apa? Apa benar seperti apa yang sebenarnya? Apakah benar Pak JK merasa dikhianati dengan adanya atau kasus ini atau seperti apa dari Saya Bang kira Uceng? tidak. Jadi pernyataan Pak JK keluar ini bukan ditujukan kepada Pak Jokowi sebenarnya. Makanya dia bilang sampaikan kepada titik-titik itu. Untuk meyakinkan itu sebenarnya. Sekedar untuk menggambarkan seperti apa sumbangsi Pak JK kepada Pak Jokowi. Jadi dia masa yang dilihat terus dicecar bahwa kenapa bisa jadi bohir, kenapa ini. Itu kan, itu. Dia mau tunjuk tidak mungkin saya lakukan itu. Kurang apa saya ini? Antara Pak JK sendiri dengan Pak Jokowi itu hubungan yang berbeda, nggak ada masalah. Tidak pernah Pak JK merasa tidak ada balas budi dari Pak Jokowi, tidak pernah. Di awal setelah terpilih Pak Jokowi sudah datang baik-baik menyampaikan terima kasih kepada Pak JK atas dukungan bantuannya sampai bisa terpilih dengan menjadi gubernur. Itu sudah selesai masalah itu, nggak ada lagi persoalan itu. Lalu bareng kemudian menjadi wapres, mendampingin Pak Jokowi. Hubungannya bagus. Tetapi kan sebagian loyalis Jokowi mungkin belum paham situasi ini. Jadi Pak JK merasa perlu meyakinkan. Begini loh saya ke Pak Jokowi. Apa kurangnya saya ini? Jadi nggak usah ribut. Karena kalau kita lihat, Nggak usah saya diseret-seret. Tidak mungkin. Nggak usah bawa saya gitu ya. kalau kita flashback ya, kita tarik benang merahnya dari kejadian tudingan menjadi bohir, gitu ya. Kemudian sampai adanya isu soal penistaan agama, itu kan jaraknya dekat ya, dekat. Yang lagi-lagi saya bertanya gitu ke Bang Uceng, sebagai orang yang dekat dengan Pak JK, apakah ini benar-benar ada yang merorkestrasi? Itu jaraknya dekat loh. Jadi kayak habis muncul yang ini, terus muncul yang ini, kayak seolah-olah kayak dibalas gitu ya Mas Rizky ya. Ya kalau seperti mau membuka sosok seorang Yusuf Kala gitu. Nah, sayangnya salah serang. Sayangnya salah serang ya. Kalau tujuannya jahat seperti itu ya. Kenapa? Yang dia serang itu yang menjadi legacy dan itu terkuat bagi seorang JK, dari seorang JK. Masalah perdamaian dan bisnisnya.
Oke, bisnis. Ya, Iya. lanjut. Bisnis sudah 75 tahun Pak JK membesarkan Kala Group. Tanpa ya ada cacat pasti ya. Tetapi selama perusahaan ini berdiri itu selalu hampir setiap tahun mendapatkan penghargaan pembayar pajak teladan. Artinya dia sukses mengelola suatu entitas grup bisnis keluarga. Yang kedua, tidak jarang grup bisnis keluarga di Indonesia ini yang mampu bertahan sampai 75 tahun. Mungkin satu generasi, dua generasi sudah ambruk. Ini masuk generasi kelima dia. Dan itu memang rapi manajemennya. Hubungannya dengan bank-bank pemerintah itu sangat baik. Dan Pak JK adalah tipikal pengusaha yang sangat loyal kepada negara. Karena itu semua usaha-usaha baru yang dia kembangkan setiap tahun atau setiap berapa tahun itu selalu bermitra dengan bank pemerintah. Memprioritaskan bank pemerintah. Kenapa? Supaya kita tumbuh bersama dengan bank pemerintah antara pengusaha nasional dan bank pemerintah itu sendiri. Kalau minjem kan istilahnya banknya dapat keuntungan. Iya, otomatis kan. Kalau pinjam sekian triliun, makin banyak, makin bagus. Sepanjang usaha itu menguntungkan. Dan itu disenangi oleh perbankan. Pasti Pak JK banyak dirayu oleh bank-bank swasta. Tapi beliau tidak, dia tetap loyal kepada bank-bank pemerintah itu. Jadi jangan dianggap sudah ini sama bank pemerintah masih saja ini. Tidak begitu, tidak begitu melihatnya. Justru Pak JK itu memberi prioritas untuk tetap bermitra kepada bank-bank pemerintah untuk saling menguntungkan. Ya, karena salah satu yang ramai di sosial media juga soal bagaimana hutang Pak JK di bank-bank pemerintah. Satu hari pun, itu kata Pak JK, satu hari pun perusahaan kami tidak pernah menunggak. Berarti hoax itu ya, Bang Ucek? Hoax lah. Tidak benar itu berarti, tidak benar. Sebab aset yang dia miliki itu lebih 100% daripada utangnya. Utangnya 30, mungkin nilai asetnya itu sudah 70. Atau mungkin 80. Gede. Selain membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu yang penting. Ya. Makanya pemerintah kan malah memindahkan uang dari BI 200 triliun ke Himbara, supaya jadi kredit kan. Ya, supaya membuka. Kalau Pak JK kan sudah jalan, sudah pinjam. Dan berputar dengan baik. Memang didorong bank pemerintah cari nasabah. Nasabah yang bagus tentunya. Saya kira itu. Jadi kalau itu yang disasar, makanya saya bilang salah sasaran. Nah, soal perdamaian. Pak JK legasinya di sini. Dan konsisten di situ. Mendamaikan Poso, tingkat kabupaten, kemudian mendamaikan Ambon, Maluku, tingkat kota dan provinsi, kemudian mendamaikan Aceh. Nenek kelas dia. Iya. Kemudian ke Afghanistan, ke mana macam-macam. Keliling, diundang ceramah, ya terlibat memediasi kelompok-kelompok yang bertikai dan seterusnya. Dan itu kuat di situ menjadi ininya. Saya kira itu. Jadi istilahnya memukulnya itu tidak di situ. Kebal kalau itu Pak JK. Insya Allah ya, maksud pertahanannya bagus karena memang bidang dia di situ. Salah sasaran ya. Mas Rizky. Salah sasaran. Ini bagus nih buat judulnya. Salah sasaran. Salah sasaran. Salah sasaran. Nah, yang salah sasaran siapa, Bang? Yang mencoba untuk menggoyang. Siapa, Bang? Yang tidak tahu. Yang ramai di sosmed itu. Oke. Tapi Pak JK termasuk orang yang memantau sosial media juga. Memantau karena kenapa Pak JK tahu istilah termul ya? itu jujur itu kaget juga sih Pak JK juga tahu soal termul ya. Iya. Itu banyak netizen juga kaget itu. Setidaknya mengikuti perkembangan. Biasalah. Menurut saya itu normal. Tapi soal laporan penistaan agama ini masih Bang dilanjutin atau apakah ada damai atau seperti apa? Ya kalau saya pribadi sih baiknya dialog aja diselesaikan. Apalagi tokoh-tokoh agama dari Poso, dari Ambon juga sudah memberi testimoni, memperkuat bahwa di situ tidak ada masalah. Jadi untuk apa lagi? Kita memperdebatkan sesuatu yang tidak ada. Habis energi. Benar. Iya. Habis energi, katanya habis uang. Harusnya kita tidur siang ini, ngopi-ngopi, harus podcast di sini kan. Nah, kira-kira gitu. Oke. Iya. Baik. Bicara soal bisnisnya Pak JK.
di Kala Group sekarang sudah berapa perkiraan mungkin Bang Uceng tahu membuka lapangan kerja? Ini menunjukkan bahwa sumbangsi Pak JK nggak main-main nih untuk 10.000, 15.000 ada kali ya. 10.000 sampai 15.000 Mungkin tenaga ada. kerja. Iya, karena kan banyak anak-anak usahanya. Tapi yang paling menarik itu pembangkit listrik tenaga air ini hampir seluruhnya itu dikerjakan, hampir 100% malah, dikerjakan insinyur dari dalam negeri. Dari ITB, dari Unair, dari macam-macam lah. Dari Unhas, semua gabungan di situ. Jadi dalam negeri semua. Dan itu ciri khas Kala Group, memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri. Even dia membuat smelter di Sulawesi Selatan, itu juga orang-orang dalam negeri juga. Paling 1-2 dari China untuk menjadi konsultan atau apa. Selebihnya dikerjakan oleh kita, putra-putri kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, secara serapan tenaga kerja saya kira menarik. Dan yang lebih penting, karena grup bisnis ini kelihatannya punya visi lingkungan yang bagus. Karena itu yang dikembangkan pembangkit listrik tenaga air atau energi terbarukan. Nah, untuk menunjang ekspor kita ya, yang akan ke Eropa atau ke negara-negara yang mensyaratkan energi terbarukan dalam persentase tertentu, apa yang dilakukan Kala Group ini sudah sangat supporting ke dunia usaha atau ekspor Indonesia. Oke. Iya. Oke. Cukup terang sih. Cukup terang, cukup bikin terang ya. Ya, terang. Seterang lampu studio. Akhirnya kita tahu gitu ya sebenarnya, dan yang perlu digaris dulu karena di luar isu yang ada, hubungan Pak JK dan Pak Jokowi sebenarnya Nggak ada masalah. baik-baik aja, nggak ada Iya. masalah gitu. Terlepas Iya. dari masalah isu ijazah Jokowi maupun dengan penistaan agama ini. Iya. Gitu. Soal proses hukum ya biarlah berlanjut, silahkan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu ya. Baik, Bang Uceng, saya terima kasih, Terima kasih. sudah hadir di sini, dan semoga saja apa yang disampaikan oleh Bang Uceng tadi bisa menambah terang, begitu ya, isu-isu yang liar di sosial media, gitu ya. Yang hoax-hoax nih ya. Yang hoax gitu. Buat Anda salah sasaran. Benar. Oke, itu dia tadi bikin terang episode kali ini. Saya Fazilah Kairunisa. Dan saya Rizky Hasan, terima kasih dan Sampai jumpa. sampai jumpa.